Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Galang Saputra dengan NIM 21219186. Kali ini saya akan mempresentasikan Mind Mapping Manajemen Lintas Budaya. Pembahasan yang pertama yaitu nilai budaya dan perilaku bisnis Jepang. Nilai budaya Jepang memiliki karakteristik yang menonjol dari masyarakat Jepang, yaitu kualitas unggul dan universal, pendidikan, serta loyalitas karyawan. Adapun karakteristik orang Jepang dalam bisnis, yang pertama yaitu ketekunan, kedua sistem senioritas, yang terakhir kesadaran kelompok. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Jepang. Masashi menjelaskan 3 tahapan pertumbuhan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1952, Jepang mendapat bantuan dari Amerika, yaitu Dodge Plan. Yang kedua, tahun 1953 sampai 1973, pertumbuhan ekonomi Jepang sangat tinggi karena pasokan tenaga kerja tekun yang berlimpah. Yang ketiga, tahun 1974 hingga sekarang, perlambatan pertumbuhan ekonomi karena krisis minyak. Selanjutnya ada basis budaya di Jepang. Yang pertama ada Shintoisme, kedua Buddhisme, dan yang ketiga Konfusianisme. Yang selanjutnya adalah metode Hofstede. Yang pertama, jarak kekuasaan di Jepang adalah tinggi. Yang kedua adalah tingkat penghindaran ketidakpastian di Jepang adalah tinggi. Yang ketiga, tingkat individualisme di negara Jepang adalah rendah. Yang keempat, tingkat maskulinitas di Jepang adalah tinggi. Dan yang terakhir, tingkat orientasi jangka panjang adalah tinggi. Yang selanjutnya adalah model Hamdan-Turner dan Trompe-Nars. Orang Jepang lebih berprinsip partikularisme. Orang Jepang mengutamakan integrasi. Orang Jepang cenderung komunitarisme. Orang Jepang cenderung outer direction. Orang Jepang memandang status melalui anggapan. Orang Jepang cenderung hierarkis ketimbang kesetaraan. Orang Jepang memandang waktu synchronize atau sinkron. Selanjutnya ada beberapa temuan antara orang Amerika dan Jepang. Yang pertama ada synchronize dan sekuental. Yang kedua orientasi jangka panjang. Yang ketiga strategi tarik dan dorong. Dan yang terakhir manajemen middle top down. Pembahasan yang selanjutnya adalah nilai budaya dan perilaku bisnis Tionghoa. Nilai dan perilaku Tionghoa. Perdagangan ekspor Cina mengubah bahan baku, komponen, teknologi dan jasa keuangan dari negara Asia dengan memfabrikasi dan mengubah made in Asia menjadi produk made in China, kemudian mengekspornya ke Eropa, USA, dan negara lainnya. Selanjutnya ada budaya bisnis Cina. Menurut Olegario Ramazares, ada sejumlah elemen budaya bisnis di Cina, yaitu Guanzi, Zhongjiaren, Sehui Dengji, Renzi Hexi, Zheng Tiguanian, Jijian Mianzi, Lun Lixu, Ciku Nailo, dan yang terakhir adalah pasar kompetitif. Selanjutnya menjadi pimpinan di Cina. Yang pertama kualitas profesional, kedua kualitas global pribadi, yang ketiga kualitas Cina spesifik pribadi. Mengelola karyawan di Cina. Yang pertama skema pembayaran kompensasi dan bonus yang tepat, kedua rekrutmen dengan bijak, yang ketiga mempertahankan dan melatih karyawan, yang keempat menawarkan karir jalur cepat, yang kelima mengelola promosi karyawan dengan bijak, dan yang terakhir membentuk guanzi antara atasan dan bawahan. Selanjutnya ada budaya bisnis Hong Kong. Yang pertama hubungan paternalistik, yang kedua nepotisme, dan yang terakhir kepemilikan keluarga. Selanjutnya budaya bisnis Taiwan. Yang pertama kontrol vertikal dan horizontal, dan yang kedua kepemilikan, yaitu kepemilikan keluarga dan kepemilikan guanzi. Yang selanjutnya adalah model bisnis Tionghoa rantau atau overseas Chinese business. Ada ideologi manajerial, struktur organisasi, fungsi manajemen, hubungan antar perusahaan, dan pengembangan bisnis. Adapun budaya bisnis orang Tionghoa rantau di Asia Tenggara. Orang Tionghoa rantau di Asia Tenggara tidaklah homogen seperti Tionghoa Thailand.
warga Singapura dan orang Tionghoa Indonesia akan menyerap karakteristik budaya setempat dengan dialek bahasa berbeda-beda seperti Hokkien, Hakka, Teochew, Kanton, dan Hainan. Pembahasan selanjutnya adalah nilai budaya dan perilaku bisnis Korea Selatan. Perkembangan Korea Selatan. Korea Selatan membuat perjanjian pasar bebas dengan Chili pada tahun 2004, dilanjutkan dengan menjalin kerjasama 15 negara tahun 2007 dan kerjasama dengan 50 rekanan-rekanan perdagangan di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada pengaruh budaya pada perilaku bisnis. Menurut Chong Ye-li yaitu Kibun, Inwan, jarak kekuasaan atau hierarki, Konfusianisme atau kolektivisme, hubungan pribadi untuk melakukan bisnis, dan yang terakhir etika bisnis Korea Selatan seperti perkenalan, memberi salam, tukar kartu nama, pertemuan, gaya manajemen K-type, dan pemberian hadiah. Selanjutnya ada perbedaan orang Korea, yaitu beberapa tahun kebelakang ini orang Korea cenderung menunjukkan sering tampil dengan gaya barat. Orang Korea juga cepat sekali mengambil keputusan, memulai bisnis lebih cepat dibandingkan orang Jepang dan orang Tionghoa. Orang Korea juga menunjukkan kesiapannya ketika menandatangani kontrak dibanding orang Asia lainnya. Orang Korea bangga akan kemampuannya untuk bekerja lebih keras dan mampu menandingi orang Jepang. Pembahasan selanjutnya adalah nilai budaya dan perilaku bisnis Asia Tenggara. Yang pertama ada Singapura. Sejarah warga di Singapura. Penduduk Melayu dan Tionghoa bermigrasi dalam jumlah besar dan menjadi kelompok Wan Sikin. Hal ini dikarenakan adanya faktor struktural dan diskriminasi serta faktor dimensi budaya dan ekonomi. Ada 3 kategori bisnis etnis Tionghoa. Yang pertama, kelompok bisnis Tionghoa yang tradisional dan konservatif. Yang kedua, kelompok bisnis Tionghoa masuk dalam sejumlah industri besar dan pasar saham. Dan yang ketiga, kelompok bisnis Tionghoa kebanyakan tidak berhubungan dengan budaya dan garis keturunan. Selanjutnya, model perilaku budaya Hofstede di Singapura. Yang pertama, jarak kekuasaan tinggi atau terpusat, tingkat individualisme rendah, tingkat maskulinitas penting, tingkat penghindaran ketidakpastian rendah, dan Singapura berorientasi jangka panjang. Yang selanjutnya adalah Malaysia. Beberapa perbedaan perilaku antara Melayu dan Tionghoa, yaitu pemenuhan kewajiban nenek moyang lebih kuat etnis Tionghoa, pengembangan kepedulian karir ekonomi dan sosial lebih kuat etnis Tionghoa, sikap kepedulian penyelamatan garis keturunan lebih kuat bagi Tionghoa, dan tidak ada tradisi kerjasama ekonomi antar keluarga bagi Melayu. Selanjutnya ada model perilaku budaya Hofstede di Malaysia, yaitu jarak kekuasaannya tinggi, individualismenya rendah, tingkat maskulinitasnya rendah, tingkat penghindaran ketidakpastiannya rendah, dan orientasi jangka panjang rendah. Selanjutnya adalah Thailand. Model perilaku budaya Hofstede di Thailand antara lain jarak kekuasaan di Thailand tinggi, tingkat individualismenya rendah, tingkat maskulinitasnya rendah, tingkat penghindaran ketidakpastiannya tinggi, dan orientasi jangka panjangnya rendah. Selanjutnya yaitu Filipina. Perilaku bisnis di Filipina. Di Filipina, orang Tionghoa mendominasi. Kekuatan sistem jaringan pedagang Tionghoa menguasai semua jaringan. Keberlangsungan orang Tionghoa mempersiapkan bisnis, sedang orang Filipina mempersiapkan masuk jajaran pemerintahan. Konglomerat Tionghoa dan elit Filipina bekerja sama dalam merger akuisisi internasional. Model perilaku budaya Hofstede di Filipina. Jarak kekuasaannya tinggi, individualismenya rendah, tingkat maskulinitasnya tinggi, tingkat penghindaran ketidakpastiannya rendah, dan orientasi jangka panjangnya rendah. Selanjutnya yaitu Vietnam. Sejarah perdagangan di Vietnam terbagi menjadi 3 masa, yaitu prakolonial, masa revolusi, dan masa komunis. Model perilaku budaya Hofstede di Vietnam. Jarak kekuasaannya tinggi, individualismenya rendah, maskulinitasnya rendah, penghindaran ketidakpastiannya rendah, dan orientasi jangka panjangnya tinggi. Yang terakhir adalah Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia. Identitas stratifikasi sosial terdiri dari perspektif orang Tionghoa dilahirkan, perspektif budaya,
berpakaian, sikap bisnis, dan sikap terhadap agama tradisional. Identitas dialek bahasa terdiri dari suku Hokkien, Teochew, dan suku Hakka atau Kek. Alasan bisnis orang Tionghoa lebih maju dibandingkan pedagang Jawa. Kebanyakan bisnis orang Tionghoa merupakan bisnis keluarga. Keluarga Tionghoa mewariskan keterampilan juga. Keluarga Tionghoa akan menginvestasikan kembali keuntungannya. Keluarga Tionghoa memiliki banyak jaringan. Selanjutnya, model perilaku budaya Hofstede di Indonesia. Jarak kekuasaannya tinggi, individualismenya rendah, maskulinitasnya rendah, orientasi jangka panjangnya tinggi, penghindaran ketidakpastiannya rendah. Pembahasan selanjutnya adalah nilai budaya dan perilaku bisnis Timur Tengah. Timur Tengah adalah pusat terjadinya peristiwa dunia dan pusat spiritual agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Di kawasan Timur Tengah, keluarga sangat dijunjung tinggi masyarakatnya karena ada nepotisme. Kelompok etnis di Timur Tengah. Yang pertama, Arab dan Yahudi. Kedua, Persia, Turki, Berber, dan Kurdi. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan di Timur Tengah. Yang pertama ada tradisional, yang kedua kepemimpinan birokrasi modern, dan yang terakhir kepemimpinan karismatik. Model perilaku budaya Hofstede. Arab Saudi. Jarak kekuasaannya adalah tinggi, individualismenya rendah, maskulinitasnya adalah tinggi, penghindaran ketidakpastiannya adalah tinggi, dan orientasi jangka panjangnya adalah rendah. Yang kedua, Uni Emirat Arab. Jarak kekuasaannya adalah tinggi, individualismenya adalah rendah, maskulinitasnya adalah menengah, dan penghindaran ketidakpastiannya adalah tinggi. Yang ketiga, ada Irak. Individualismenya adalah rendah, maskulinitasnya tinggi, penghindaran ketidakpastiannya adalah tinggi, dan orientasi jangka panjangnya adalah rendah. Dan yang terakhir, Iran. Jarak kekuasaan adalah tinggi, individualismenya rendah, maskulinitasnya rendah, dan orientasi jangka panjangnya adalah rendah. Perbedaan Barat dan Arab. Negara Barat memandang Arab mengalami kemunduran, namun bangsa Arab yakin akan memimpin dunia. Negara Barat memisahkan agama dari negara, sedangkan Arab tidak. Negara Barat menganggap status prestasi, sedangkan negara Arab berstatus berdasarkan kelas. Orang Barat menginginkan kejujuran yang adil, Arab menginginkan keadilan yang luas, dan orang Arab sangat konservatif tetapi tidak dengan Barat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dan lintas budaya. Pentingnya tim lintas budaya. Tim bisnis global yang sukses berarti tim sukses berjuang membangun kepercayaan. Tim yang mampu mengkoordinasikan sumber daya dan informasi. Tim dari individu berkebangsaan berbeda bekerja dalam berbagai budaya dan bisnis bersama, mengkoordinasikan aspek operasi multinasional. Kepemimpinan perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi ekonomi secara global, memaksimalkan pengetahuan atau menanamkan mindset global, memahami dan menguasai tim bisnis global. Selanjutnya, tantangan tim bisnis global. Yang pertama, menanamkan kepercayaan di antara anggota tim. Yang kedua, mengatasi hambatan komunikasi. Yang ketiga, menyelaraskan agenda tim. Yang keempat, menjamin bahwa tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir, memberikan tujuan tim yang jelas. Selanjutnya, cara mengatasi kendala komunikasi. Yang pertama, kendala budaya dan bahasa. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pendidikan bahasa dan pelatihan lintas budaya. Yang kedua, kendala kesalahpahaman norma-norma perilaku. Membuat aturan dasar yang merefleksikan perilaku yang dapat diterima. Yang ketiga, adopting data-driven decision atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada data faktual. Yang keempat, mengembangkan alternatif untuk memperkaya diskusi. Yang terakhir, merotasi lokasi rapat. Dan yang terakhir adalah cara menanamkan budaya kepercayaan. Yang pertama, berinteraksi secara langsung. Selanjutnya, merotasi dan menyebarkan kepemimpinan tim, mengaitkan penghargaan dengan kinerja tim, dan yang terakhir membangun modal sosial. Pembahasan selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya dan negosiasi.
Negosiasi adalah proses interaksi, peninjauan, perencanaan, dan analisis oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ada 4 faktor negosiator yang baik. Yang pertama, sifat kepribadian, emosi, budaya, dan gender. Dan ada 2 teori hubungan di negosiasi, yaitu social exchange theory dan game theory. Pengaruh budaya terhadap negosiasi terdiri dari definisi, pemilihan negosiator, komunikasi, ritual negosiasi, waktu, kelompok atau individu, pengambilan risiko, dan sifat kesepakatan. Adapun hambatan dalam negosiasi lintas budaya barat dan timur, yaitu tujuan bernegosiasi, sikap negosiasi, gaya pribadi, komunikasi langsung dan tidak langsung, sikap terhadap waktu, menunjukkan emosionalisme, bentuk kesepakatan umum dan spesifik, dan yang terakhir memutuskan kesepakatan dari atas ke bawah. Karakteristik negosiator barat menurut riset Battery dan Leung tahun 1997, yaitu pendekatan hardline dan supply, aspek budaya berperan rendah, negosiator dibatasi oleh faktor konteks komunikasi, dan negosiator barat membuat penjualan tanpa perlu membangun jaringan. Karakteristik negosiator Cina menurut Tian tahun 2007, yaitu penekanan pada kepercayaan antar pribadi dibanding pada kontrak legal. Keramahan, negosiator Tionghoa memulai negosiasi pada beberapa prinsip dan tidak bisa mengambil keputusan final langsung. Negosiator Tionghoa dikenal keras kepala. Negosiator Tionghoa sensitif terhadap harga. Dan negosiator Tionghoa banyak terdiri dari pejabat. Dan yang terakhir yaitu karakteristik negosiator Jepang menurut Fan tahun 2002, yaitu membangun hubungan negosiasi, proses pengambilan keputusan, konsep tentang waktu, cara berkomunikasi ramah, dan sikap terhadap kontrak. Mungkin sampai di sini pembahasan mind mapping dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.